Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatun Nafiah, NIM T 2019-1049. Saya di sini ada tugas UTS yaitu mereview buku tentang bimbingan dan konseling. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul Psikologi Konseling dari karangan Latipun. Di dalam buku ini ada 12 bab. Sebagai tenaga yang profesional, khususnya yang menjalankan tugas-tugas memberikan bantuan seperti helping relationship, seperti konselor, psikolog, dan tenaga sosial, pekerja sosial, sangat membutuhkan pengetahuan dasar yang berhubungan dengan tugasnya. Buku ini revisi dari edisi yang ketiga, terbit pada tahun 2008. Pada bab pertama di dalam buku ini, bab yang pertama berisikan tentang memahami makna konseling. Di dalamnya yang pertama menerangkan tentang pengertian konseling, yang kedua beberapa kesalahan pengertian, yang ketiga konseling, psikoterapi, dan intervensi psikososial, yang terakhir yaitu asumsi-asumsi dasar konseling. Jadi di sini dapat kita pahami konseling bisa kita sebut sebagai penyuluhan. Konseling berasal dari kata konsel yang diambil dari bahasa Latin yaitu consilium, artinya bersama atau berbicara bersama-sama. Terdapat pengertian yang dikemukakan oleh Stifler dan Grant. Terdapat 4 makna di sini. 4 makna itu yaitu yang pertama, konselor sebagai proses, yang kedua, konselor sebagai hubungan spesifik, yang ketiga, konselor atau konseling adalah membantu klien, yang terakhir yaitu konseling untuk tujuan hidup. Selanjutnya yaitu terdapat 6 kesalahan pengertian di sini. Yang pertama yaitu konseling sebagai pemberi nasihat. Kebanyakan orang itu berpikir bahwa konseling itu kan pemberi nasihat, yang sebenarnya di sini bukan itu pengertiannya sebenarnya. Di sini kan tadi sudah disebutkan ada 4 makna, yaitu konselor sebagai proses, konseling sebagai hubungan spesifik, dan lain sebagainya. Yang kedua, salah pengertian yang selanjutnya yaitu sebagai pemberian info. Yang ketiga ada penciptaan ketergantungan kepada konselor. Yang keempat ada mempengaruhi klien. Yang kelima ada harus netral nilai. Dan yang terakhir yaitu ada yang berpikir bahwa konseling itu sebagai sama dengan interview. Tadi dikatakan bahwa pengertian konseling yaitu berbicara bersama-sama. Berbicara bersama-sama di sini yang dimaksud yaitu berbicara antara konselor dan klien. Yang selanjutnya ada bab 2, yaitu bab 2 ini berisi tentang perkembangan profesi konseling, yang ada 6 materi di sini. Yang pertama, materi tentang cikal bakal perkembangan konseling. Yang kedua ada pendorong perkembangan konseling. Yang ketiga ada perkembangan konseling di Indonesia. Yang keempat ada profesionalisme konseling. Yang kelima ada konseling dan ilmu-ilmu lain. Yang terakhir yaitu ada konseling di berbagai institusi dan sasaran. Perkembangan profesi konseling tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan psikologi dan kesehatan. Namun demikian, karena adanya dialog terus-menerus antara konseling dan psikoterapi itu, pada akhirnya ketersinggungan dari kedua bidang keilmuan itu harus bergulir dan berkembanglah konseling dan psikoterapi yang kita kenal sekarang ini. Yang selanjutnya ada bab 3, yaitu bab 3 di sini mengenai konseling sebagai hubungan yang membantu. Di sini ada 6 materi. Materi yang pertama pengertian hubungan membantu, yang kedua ada karakteristik hubungan konseling, yang ketiga ada tujuan konseling, yang keempat ada kondisi hubungan konseling, yang kelima ada aspek konselor dalam hubungan konseling, dan yang terakhir ada aspek klien dalam hubungan konseling.
Dari bab ketiga ini kita bisa mengetahui tentang pengertian hubungan membantu, karakteristik, tujuan, kondisi hubungan konseling, aspek konselor, dan aspek dari klien itu sendiri. Ini yaitu ada bab 4. Bab 4 di sini mengenai konseling psikoanalisis yang terdapat banyak materi. Yang pertama yaitu ada teori kepribadian, yang kedua ada hakikat manusia, ada perilaku bermasalah, ada tujuan konseling, dan ada hubungan konseling. Yang selanjutnya ada tahapan konseling, dan yang terakhir ada teknik spesifik. Menurut Rogers, di sini tentang teori kepribadian, self merupakan suatu konsepsi yang merupakan persepsi mengenai dirinya atau me, dan persepsi hubungan dirinya dengan orang lain dengan segala aspek kehidupannya. Self meliputi dua hal. Menurut Rogers, di sini ada dua hal. Yang pertama adalah self real, yang kedua ada self ideal. Selanjutnya yaitu bab 5. Bab 5 di sini mengenai konseling psikoanalisis. Yang pertama mengenai teori kepribadian, yang kedua ada hakikat manusia, yang ketiga ada perilaku bermasalah, yang keempat ada tujuan konseling, yang kelima ada hubungan konseling, yang keenam ada tahapan konseling, dan yang terakhir yaitu ada teknik spesifik. Di sini menerangkan tentang teori kepribadian, hakikat manusia, perilaku, tujuan, hubungan, tahapan, dan teknik spesifik. Dalam teori kepribadian ada 3 cara untuk memahami perkembangan kepribadian. Yang pertama ada kecenderungan mengaktualisasi. Yang kedua ada penghargaan positif dari orang lain. Jadi kita di mata orang lain itu ada nilai plus, ada penghargaan di dalamnya. Yang ketiga yaitu person yang berfungsi secara utuh. Yang selanjutnya ada bab 6. Bab 6 di sini mengenai konseling berpusat pada Bab 6 yaitu mengenai konseling rasional, emotif, behavior. Ada banyak materi di sini. Yang pertama yaitu teori kepribadian juga, yang selanjutnya ada perilaku bermasalah, ada karakteristik keyakinan yang irasional, ada hakikat manusia, ada tujuan, tahapan, peranan, dan aplikasi konseling. Menurut Nelson Jones, menurut teori keyakinan menambahkan karakteristik umum dalam cara berpikir. Ada 7, yaitu yang pertama ada terlalu menuntut. Di sini terlalu menuntut. Yang selanjutnya ada generalisasi secara berlebihan, ada penilaian diri, ada penekanan, ada kesalahan atribusi, ada anti pada kenyataan, ada kompetisi. Yang selanjutnya yaitu ada bab ke-7. Bab ke-7 ini tentang konseling behavioral. Masih dalam sangkut paut bab yang ke-6 tadi. Ada teori kepribadian juga, ada perilaku bermasalah, ada tujuan konseling, prosedur konseling, ada peranan konselor, teknik spesifik, dan tambahan yaitu aplikasi konseling. Materi mengenai aplikasi konseling. Tentang perilaku yang bermasalah, perilaku yang di sini tidak sesuai di masyarakat. Maksudnya bermasalah mengenai tentang perilaku atau akhlak yang bermasalah. Perilaku yang bermasalah dalam pandangan behavioris dapat dimaknai sebagai perilaku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau perilaku yang tidak tepat, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan penyesuaian terbentuk melalui proses interaksi dengan lingkungannya. Jadi di sini dia itu berperilaku tidak sesuai dengan peraturan yang ada di lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Yaitu ada bab 8. Bab 8 di sini mengenai konseling realitas. Materi-materi ini sama dengan bab yang sebelumnya. Yang pertama ada teori kepribadian, ada perilaku bermasalah, ada hakikat manusia, ada tujuan, ada prosedur, ada peranan konselor. Di sini dalam bab 8 ini mengenai konseling realitas, tentang hakikat manusia berdasarkan konsep perilaku manusia, prinsip kerja. Konseling berdasarkan konseling realitas ini berdasarkan beberapa asumsi-asumsi. Ada 5 asumsi. Yang pertama yaitu perilaku manusia didorong oleh usaha itu sendiri.
usaha untuk menemukan kebutuhan yang dasarnya berupa fisiologis maupun psikologis. Yang kedua, ada identitas kegagalan dalam pencapaian suatu keinginan. Yang ketiga, ada kemampuan untuk mengubah identitas diri, identitas kegagalan ke identitas keberhasilan. Yang keempat, ada faktor tanggung jawab. Di sini tanggung jawab. Yang kelima yaitu ada faktor penilaian. Bab 9 di sini ada tentang konseling eklektik. Yang pertama, membahas tentang perbandingan eklektik dengan pendekatan lain. Ada teori kepribadian, ada asumsi konseling, ada tujuan, ada strategi, tahapan, peranan konselor. Dalam strategi konseling ada beberapa strategi, yaitu ada 4. Yang pertama, tentang hubungan konselor dengan klien. Yang selanjutnya ada interview. Yang ketiga ada assessment. Assessment yaitu meramalkan gaya hidup pandang dan lain sebagainya. Yang keempat ada perubahan ide. Bab 10 yaitu bab 10 mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok di sini menerangkan tentang pengertian konseling kelompok, beberapa pendekatan kelompok, tujuan konseling kelompok, ada manfaat dan keterbatasan konseling kelompok, ada struktur dalam konseling kelompok, ada tahapan, ada faktor kuratif, ada konselor dan klien, ada proses kelompok dan perilaku anggota, ada interaksi dalam kelompok. Dalam konseling kelompok ini, struktur dalam konseling kelompok ada 4 juga. Yang pertama yaitu jumlah anggota kelompok, yang kedua ada homogenitas kelompok, yang ketiga ada sifat kelompok, yang keempat ada waktu pelaksanaan. Jadi yang mengenai konseling kelompok ini, dia itu lengkap dari pengertian, pendekatan, tujuan, manfaat, struktur, tahapan. Di sini kita bisa memahami antara konseling dan klien. Di sini kita bekerja sama antar anggota kelompok itu sendiri. Ini ada bab 11 yaitu bab 11 mengenai konseling keluarga. Konseling keluarga pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga, dan penyelenggaranya melibatkan anggota keluarga. Jadi tidak ada sangkut paut dengan orang luar, khusus di area keluarga saja. Bab 12 yaitu konseling perkawinan dan pranikah. Di sini perbandingan konseling perkawinan dan keluarga. Para ahli biasanya membedakan konseling keluarga dan konseling perkawinan. Usaha perbedaan ini dilakukan untuk memberikan penekanan pada masing-masing jenis hubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam proses konseling. Yang selanjutnya ada bab 13 yaitu bab 13 menerangkan atau materi tentang nilai-nilai konselor dan klien. Ada 2 pengertian, yaitu dalam konseling selalu ditegaskan bahwa konselor tidak mempengaruhi pandangan, keyakinan, dan tingkah laku kliennya, baik secara langsung atau tidak, secara halus maupun yang lebih keras, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu lalu aspek nilai dalam konseling adalah hal yang sangat fundamental. Yang terakhir yaitu ada bab 14. Bab 14 mengenai riset dan pengukuran konseling. Nah, riset yang dilakukan untuk mengetahui hasil suatu konseling biasanya disebut dengan riset hasil. Riset hasil ini menekankan pada apa yang terjadi pada klien setelah dia mengikuti konseling. Yang selanjutnya ada pengukuran hasil konseling. Pengukuran hasil konseling ada di halaman 193, ada di halaman 193. Yang menemukan buku psikologi konseling bisa melihat di halaman 193 ya. Di sini ada 4, yaitu yang pertama pihak yang dilibatkan dari penilaian, misalnya orang tua, teman sebayanya, guru, praktisi kesehatan mental, dan observer yang terlatih. Itu. Yang kedua ada aspek pribadi yang dinilai yang mencakup afeksi, kognisi, dan